Kita sudah melewati beberapa Ramadan dalam kehidupan kita, tetapi ibadah yang kita lakukan hanya begitu-begitu saja. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmatnya jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan. Patut kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bentangkan kepada kita sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Dari bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mensunnahkan untuk kita untuk banyak-banyak berdoa agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah di bulan Sya'ban, dan panjangkan umurku, panjangkan umur kami sehingga kami dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban, kita pun disunnahkan untuk berdoa lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah diriku, berkahilah kami dan keluarga kami, dan sampaikan umurku sampai aku, sampai kami dapat beribadah di bulan Ramadan. Betapa pentingnya bulan Ramadan untuk kita dapat beribadah di dalamnya. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, yang mana ada dua orang sahabat yang masuk Islam ketika itu. Yang satunya sangat bersungguh-sungguh dalam keislamannya, dan ia masuk pada peperangan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ia syahid. Dan sahabat yang satunya yang terlihat biasa-biasa saja, ternyata umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1 tahun ke depan, dan ia beribadah di bulan Ramadan. Pada suatu malam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memimpikan dua orang sahabat ini. Talha berkata, aku berdiri di depan pintu surga dan aku melihat bahwasanya sahabat yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih lama umurnya, ia lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sahabat yang lain yang mati syahid ketika itu. Talha pun bingung. Dan paginya Talha radhiyallahu anhu menanyakan kepada sahabat, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengapa demikian? Mengapa terjadi? Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, bukankah ketika umurnya dipanjangkan ia melakukan amal ibadah yang banyak? Bukankah ketika umurnya yang dipanjangkan ia mendapatkan Ramadan, ia berpuasa di bulan Ramadan, ia melakukan sholat di bulan Ramadan?
Dan para sahabat pun berkata, "Na'am ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Dan perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kedua sahabat ini lebih jauh antara langit dan bumi. Subhanallahil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Artinya apa? Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan adalah hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih ingin kita untuk kembali kepadanya, untuk memperbaiki lagi ibadah-ibadah kita, untuk memperbaiki lagi sholat kita, puasa kita, sedekah kita, semua amal ibadah kita. Ramadan tahun yang lalu mungkin ada di antara kita yang masih bersama sanak saudaranya, masih bersama tetangganya, orang tuanya, anaknya. Tetapi Ramadan kali ini ada hal yang berbeda. Ada mungkin yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa salat tarawih, tidak bisa sahur, tidak bisa melakukan ibadah rutinitas di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal Jumat bulan Ramadan ini, mungkin setiap Jumat kita mendengarkan khatib yang berbicara di sini, menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kalimat ittaqullah ini tidak lain dan tidak bukan, semua kembali kepada kita. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Syiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tattaqun. Lantas apakah kalimat takwa di sini? Antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqaya. Kita menjadikan antara pembatasan antara diri kita dan azabnya Allah Subhanahu wa taala pembatas. Ahlul ilmu menyampaikan pembatas di sini apa? Dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi semua larangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri Bapak-bapak sekalian. Kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesempatan, maka jangan disia-siakan Bapak sekalian. Umur kita ini terbatas, tidak unlimited. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di bumi ini, dan kita pastikan 100 tahun ke depan kita tidak ada di bumi ini. Sirna Pak, tidak ada. Rumah, mobil, tanah kita akan tinggalkan semuanya. Apa yang kita akan bawa? Yaitu amal kebaikan kita Pak. Amal kebaikan kita. Betapa singkatnya kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa singkatnya kehidupan ini. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Jadi ketika hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ia akan merasakan bahwasanya kehidupan dunia itu ternyata sangat singkat. Sudah digambarkan di dalam Al-Qur'an. Lam yalbathu illa 'ashiyatan. 'Ashiyah waktu Isya. Dia hanya merasakan bahwasanya kehidupan dunia itu bagaikan waktu Isya saja. Coba kita bayangkan waktu Isya dari jam 7.30, jam 8, 9, hanya kira-kira 4 sampai 5 jam saja. Au duhaha, atau waktu duha saja. Waktu duha mungkin sampai 4 sampai 5 jam saja. Singkat, tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali lagi al-iqbal 'ala Allah. Kita patutnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita gembira karena Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, Pak. Masih pilih kita, masih sayang kepada kita untuk kita memperbaiki lagi amal ibadah kita. Salat tarawih kita, 5 waktu kita, salat tarawih kita, qiyamul lail kita,
Jadi puasa bulan Ramadan ini Pak, itu tidak lepas dari qiyamul lail. Ahlul ilmi menyampaikan asyamu akhul qiyam wal qiyamu akhus syam. Jadi saudaranya puasa itu adalah qiyam, salat malam. Dan orang yang sering salat malam itu mudah baginya untuk ia berpuasa. Maka sehingga ketika kita melakukan rutinitas ibadah kita sudah mendapatkan manfaat-manfaat di bulan Ramadan ini. Sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita keluar dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jangan sampai Ramadan, umur kita sudah berapa Pak? Kita sudah melewati beberapa Ramadan dalam kehidupan kita, tetapi ibadah yang kita lakukan hanya begitu-begitu saja. Jadi apa gunanya? Ramadan kembali, dan setelah Ramadan ibadah kita hanya begitu-begitu saja. Maka kita tanamkan dalam diri kita untuk tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat, dan sama-sama mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengharapkan rahmat. Dan kita di bulan Ramadan ini kita mengharapkan idqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar suatu hadis yang menyampaikan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah idqun minan nar. Mungkin fihi nazar, ahlul hadis menyampaikan mungkin fihi nazar min haitsul matal was sanad. Tetapi ketahuilah Bapak-bapak sekalian, bahwasanya dalam suatu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan fi kulli lailah utaqa minan nar. Setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dibebaskan Pak dari api neraka. Setiap malamnya ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Artinya dia tidak merasakan api neraka sama sekali. Setelah meninggal, wafat, setelah itu ia mendapatkan kenikmatan langsung masuk surga. Siapa yang tidak mau seperti begini Pak? Nah, untuk mendapatkan hadis, keutamaan hadis ini, perlu kualitas Ramadan kita ini kita tingkatkan Pak. Setiap harinya kita tingkatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, "Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikan Bapak Ibu sekalian, kita jadikan Ramadan ini menjadi ajang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ampunan, kita diberikan rahmat, serta kita diberikan idqun minan nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arḍil khulafa ar-rasyidin al-arba' Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabat ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله. اللهم يحضر في هذا المسجد فاقضي ديونهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فيسر أمورهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فاغفر لهم ذنوبهم يا الله. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يا الله. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار يا الله يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.